Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 20 September 2023. Hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon dengan Santo Paulus Chong Hasang beserta kawan-kawannya yang menjadi martir dari tanah Korea. Kedua martir ini mewakili orang-orang Katolik yang mati dibunuh karena iman. Mereka dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II dalam kunjungannya ke Korea pada tahun 1984. Kekristenan mulanya dibawa ke tanah Korea oleh seorang awam pada abad ke-17. Iman umat lambat laun semakin berkembang dan bertumbuh. Mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi karena dinasti Joseon melarang agama Kristen masuk ke tanah Korea. Kemudian para misionaris dari Prancis tiba di Korea dan semakin mengembangkan dan menumbuhkan iman kekristenan. Dinasti Joseon menjadi marah karena ajaran Kristen yang diajarkan berbeda dengan tradisi dan budaya mereka. Santo Andreas Kim Taegon, imam pertama asal Korea, dan Santo Paulus Chong Hasang, seorang katekis, ditangkap dan dipersekusi secara sadis. Mereka akhirnya dibunuh sebagai martir di tanah Korea. Santo Andreas Kim Taegon wafat hanya berselang 1 tahun setelah ia ditabiskan menjadi imam. Sebanyak 103 orang Katolik Korea wafat sebagai martir, ditambah 10 anggota Serikat Misi Asing dari Prancis, yakni 3 orang uskup dan 7 orang imam. Jadi total martir di tanah Korea ini berjumlah 113 orang. Imam yang dibangun di atas dasar darah para martir menjadikan gereja di tanah Korea terus bertumbuh dan berkembang. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 7 ayat 31 sampai dengan 35. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pernahkah saudara-saudari merasa kikuk? Kikuk itu merasa canggung, tidak terbiasa dalam posisi situasi yang serba membingungkan. Suatu kali saya pernah diundang memberikan pendalaman kitab suci di salah satu komunitas. Ketika awal berjumpa dengan komunitas ini, wow, saya sungguh merasa kikuk melihat sasak-sasak yang begitu tinggi di rambut. Banyaknya kerap-kerip yang menempel di leher, di lengan, di jari-jari. Wah, kelip-kelipannya banyak. Lengkap dengan bulu mata anti badai. Lalu obrolan santai di antara mereka semakin membuat saya kikuk.
Karena mereka bicara soal merek tas ini dan itu yang saya nggak ngerti. Liburan ke Eropa, sampai ngomongin drama Korea. Wah, kalau yang terakhir ini saya masih bisa ngimbangin. Dari obrolan-obrolan mereka membuat situasi ini menjadi kikuk dan saya merasa tidak nyaman dan canggung. Sahabat Setiago yang dikasihi Tuhan, gambaran situasi tidak nyaman atau kikuk dikisahkan Yesus dalam firman hari ini. Yesus mengumpamakan angkatan ini seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru, "Kami meniup seruling, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis." Situasi membuat tidak nyaman sekali. Pertama, ngapain juga anak-anak duduk di pasar? Aneh. Kedua, ngapain juga mereka duduk sambil meniup seruling di pasar? Pasar kan bukan tempat pesta. Aneh lah kalau di pasar ada orang yang malah joget-joget sebab bukan pada tempatnya. Dan yang ketiga, ngapain juga mereka menyanyikan kidung duka di pasar? Bukan pada tempatnya. Situasi tidak nyaman ini diwartakan Yesus untuk menyatakan bahwa angkatan ini tidak mau menerima hikmat yang disampaikannya. Mereka tidak menempatkan diri di posisi yang pas, melainkan semaunya sendiri saja, seenaknya sendiri, macam anak-anak dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan. Mereka yang meniup seruling dan mengidungkan kidung duka di pasar. Sahabat Setiago yang dikasihi Tuhan, saya teringat ada sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh Katon yang mengatakan begini. Adakah waktu mendewasakan kita? Ku harap masih ada waktu bicara. Adakah waktu untuk mendewasakan kita? Dan sungguh masih ada waktu yang Tuhan berikan untuk kita mengolah iman dan hidup rohani kita, supaya kita makin matang dan dewasa. Firman Tuhan hari ini ditutup dengan sebuah pernyataan yang sangat indah. Yesus bersabda, hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Mari ketika kita sudah diberi waktu oleh Tuhan, mari kita kembangkan hidup rohani kita, agar iman kita semakin tumbuh, dewasa dan matang. Supaya kita nggak canggung lagi, nggak kikuk lagi dalam kehidupan ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.